Fly yang mengetahui bahwa Junho sedang membutuhkan uang, kemudian dirinya memberitahu Junho jika ada quest bounty yang baru masuk. Junho yang mendengar bounty langsung bertanya kepada Fly, apakah target dari quest tersebut adalah orang. Fly kemudian mengatakan bahwa quest tersebut bukan menargetkan sebuah orang, karena untuk sekarang, bounty juga digunakan untuk monster-monster yang berbahaya. Junho kemudian menanyakan apa hadiah dari quest tersebut. Fly menjawab pertanyaan Junho dengan mengatakan bahwa hadiah dari quest tersebut adalah 150 gold. Mendengar itu Junho kemudian berkata, 1,5 miliar won, dengan jumlah sebesar itu, pasti banyak pesaing. Iya, tapi sekarang sudah tidak lagi, jawab Fly. Fly kemudian lanjut berkata, monsternya terlalu kuat, lebih dari 100 player dan mercenary telah dimangsa olehnya. Sebuah guild sedang merencanakan hunting monster tersebut, kita lihat apa yang terjadi nanti. Monster itu berada di wilayah barat. Kau tidak menyarankan ini untuk melihatku gagalkan, ucap Junho. Tidak mungkin, kalau itu kau, pasti berhasil. Junho sambil mengaktifkan teleport untuk berpindah ke wilayah barat dirinya berpikir. Kalau dipikir-pikir sudah lama sejak terakhir kali aku hunting, mungkin aku harus pergi dan sedikit pemanasan di sana. Beberapa saat kemudian, Junho telah sampai di Twin Peaks. Itu puncak kembar, benar-benar pemandangan yang menakjubkan, bagus sekali, ucap Elsa yang terlihat kagum dengan tempat tersebut. Mendengar itu Junho kemudian berkata, nikmati sepuasmu, aku menghabiskan semua uangku untuk teleportasi. Aku menggunakan banyak uang baru-baru ini dan saldoku sudah tinggal sedikit, dan quest ini bernilai 150 gold, aku harus mengunjungi guild petualang terlebih dahulu. Junho yang telah sampai di guild petualang, kemudian membaca quest tersebut dan berkata, kalahkan troll mutan di area West Sun, hadiahnya 150 gold dan 600 poin ketenaran. Troll adalah monster dengan generasi tinggi kan, tanya Elsa. Benar, mungkin akan sulit, tapi kita harus menghadapinya untuk mengetahui itu, jawab Junho. Kontraktor, apa kita bisa langsung ambil quest ini? Semua orang takut untuk mengambilnya Elsa. Tapi kita sepertinya menarik perhatian, iri hati orang yang tidak mampu, ini sama seperti dulu kontraktor. Biarkan mereka mencoba jika bisa, meski mau, toh mereka tidak bisa melakukannya, saut Junho. Setelah Junho mengambil quest tersebut, tiba-tiba seseorang menghampiri Junho dan berkata, apa kau player Seo Junho? Terima kasih sudah menerima quest ini. Lord ingin bertemu dengan yang menerima quest ini, kalau tidak keberatan, bolehkah aku mengundangmu untuk sarapan besok? Mendengar itu Elsa kemudian bertanya kepada Junho apa hal itu biasa di lantai 2, Junho pun menjawabnya dengan mengatakan bahwa sepertinya semua bangsawan sama di semua tempat. Keesokan harinya, Junho telah sampai di kediaman raja. Selamat datang, kau pasti player Seo Junho. Aku Pavo, penguasa dari West Sun. Kau cukup terkenal dan aku dengar bahwa kau adalah perwakilan Spectre. Mendengar itu, Junho kemudian mengatakan jika dirinya hanyalah orang biasa dengan sedikit ketenaran, dan setelah itu, Junho bertanya kepada Pavo, apa dirinya punya informasi lebih lanjut tentang target yang dirinya akan hadapi. Pavo kemudian menjawab pertanyaan Junho dengan berkata, dia adalah troll mutan, berbeda dari troll biasa. Tingginya sekitar 4 meter, lebih besar dari troll biasa. Regenerasinya tampaknya lebih bagus juga, dan dia juga cerdas, karena sering menggunakan taktik licik untuk melawan player. Tidak heran jika dia sudah memakan lebih dari 100 player, ucap Junho. Iya, itu benar-benar ancaman, saut Pavo. Setelah itu Pavo lanjut berkata, hadiahnya dulu dimulai dari 10 gold, tapi itu tidak cukup. Bahkan dengan 150 gold masih belum ada yang berhasil membunuhnya, dan sebagai penguasa, aku merasa sangat bertanggung jawab. Jika troll mutan itu mati, wilayah ini bisa makmur lagi. Melihat orang-orang hidup dalam ketakutan membuat hatiku sakit. Jangan khawatir,
Aku akan menangani ancaman itu untukmu. Terima kasih player Seo Junho, dan satu hal lagi, monster itu aktif saat senja. Semoga kau berhasil. Sore harinya, Elsa yang menemani Junho kemudian bertanya apakah Junho yakin akan baik-baik saja jika berburu sendiri. Mendengar itu Junho kemudian mengatakan jika dirinya tidak pergi sendirian, karena dirinya punya Elsa. Saat Junho sedang berjalan menuju tempat monster troll mutan berada, terlihat beberapa orang sedang mengawasi Junho dan Elsa. Kemudian salah satu dari mereka mengaktifkan skill ilusi untuk membingungkan Junho sambil mengatakan, jika bounty monster tersebut adalah milik mereka. Di sisi lain, Elsa yang menyadari keanehan kemudian bertanya kepada Junho, apa lembah itu memang sangatlah luas, karena Elsa berpikir bahwa dirinya dan Junho sudah berjalan cukup lama. Junho pun merasakan hal yang sama, dirinya juga berpikir apa ada seseorang yang sedang mempermainkan mereka berdua. Orang yang berhasil menjebak Junho dirinya kemudian berkata, kita harus menjebaknya, karena kita tak punya kesempatan menang melawannya dalam pertarungan langsung. Berjalanlah tanpa henti di Illusion Fieldku, Seo Junho, karena sebelum kau keluar, guild kami akan membunuh troll itu, dan saat kau tiba, kami sudah lama pergi. Beberapa saat kemudian setelah orang-orang yang menjebak Junho pergi, tiba-tiba Junho menghentakkan kakinya ke tanah yang membuat dimensi ilusi milik orang tadi pecah seketika. Kalian seperti sudah banyak melakukan persiapan, tapi maaf, aku sedang terburu-buru. Di sisi lain, orang-orang yang menjebak Junho terlihat sedang diserang oleh monster mutan. Dan saat salah satu dari mereka tertangkap, pemimpin dari kelompok itu kemudian berlari dan menebas tangan dari monster tersebut, untuk menyelamatkan anak buahnya. Setelah menyelamatkan anak buahnya, dirinya kemudian bertanya kepada orang yang ia selamatkan, kapan seseorang yang bernama Finn akan datang. Setelah menyerang monster troll dengan pistolnya, kemudian anak buahnya berkata, aku tidak tahu master, seharusnya kita bertarung bersama mereka. Sial, apa kita menyia-nyiakan tenaga kita saja untuk hal ini, ucap sang pemimpin. Namun saat mereka sedang membicarakan hal itu, tiba-tiba monster troll yang sudah beregenerasi bangkit. Melihat itu, pemimpin kelompok tersebut menyuruh bawahannya untuk pergi, karena jika terus begitu, mereka semua akan mati. Mendengar itu, bawahannya kemudian mengatakan, jika mereka harus bertahan sampai orang yang bernama Finn itu datang. Mendengar itu kemudian sang pemimpin berkata, persetan dengan Finn, apa kau pikir bocah itu bisa melakukan sesuatu ketika sampai di sini? Berhenti keras kepala dan larilah, minta bantuan penaklukan monster ini ke Big Six, dan berikan aku pemakaman yang meriah, aku akan bertahan selama yang aku bisa. Setelah mengatakan itu, sang pemimpin kemudian lanjut menyerang monster troll tersebut. Akan tetapi, serangan itu tidak berpengaruh pada monster itu, yang membuat sang pemimpin harus terpental mundur. Setelah itu, sang pemimpin yang melihat bahwa anak buahnya sudah lari kemudian bergumam. Mereka semua sudah lari, sekarang hanya kau dan aku. Sepertinya, hidup seperti ini tidak terlalu buruk. Saat sang pemimpin sedang bergumam, tiba-tiba seseorang memukul kepalanya dan mengatakan apakah dirinya Daesik, Guild Master Blue. Namun, saat Daesik menoleh, begitu terkejutnya dia, saat melihat yang datang adalah Junho dan bawahannya yang lari. Tunggu, Seo Junho, apa kau berhasil melewati orang-orang kami? Mendengar itu Junho kemudian berkata, aku dengar kau memerintahkan anak buahmu untuk menghalangiku menaklukkan monster ini, apa kau sudah booking tempat ini? Setelah mengatakan itu Junho kemudian bertanya kepada Elsa, apa dirinya merasakan sesuatu? Elsa pun menjawab bahwa dirinya mencium sesuatu yang busuk dan mengatakan bahwa monster troll mutan itu memakan demonic energi. Setelah itu Junho menyuruh Daesik untuk mundur dan memintanya untuk sebisa mungkin tidak terbunuh. Junho kemudian mengaktifkan overclock dan white armornya bersiap menyerang monster troll mutan tersebut.
Daesik yang melihat Junho terus mendekati monster tersebut, kemudian mengatakan jika Junho harus berhati-hati, karena kecepatan generasi monster tersebut sangatlah cepat. Daesik juga mengatakan jika Junho tidak akan bisa membunuhnya dengan kecepatan biasa. Namun, Junho malah menyuruh Daesik diam dan memperhatikan saja. Setelah itu Junho kemudian mulai menebas satu persatu bagian tubuh monster troll mutan dengan sangat cepat. Di adegan berikutnya, seseorang menasihati monster yang bernama Roland, untuk tidak pernah melepas tudungnya di depan orang lain, apapun yang terjadi. Orang itu berjanji akan memberi makanan kepada Roland dan mendesaknya untuk tidak memakan manusia. Mereka membuat perjanjian dengan Roland dan ternyata orang itu adalah Raja Pavo. Dia meminta kesatrianya untuk mengajarkan ilmu pedang kepada Roland. Kesatria itu menerima permintaan tersebut. Pavo kemudian mengatakan jika di masa lalu, elf dan dwarf juga diperlakukan seperti monster, akan tetapi Pavo berencana menjadikan Roland seorang mercenary troll pertama. Kembali ke Junho dan Elsa, Elsa bertanya apakah Junho sudah benar-benar menghabisi monster itu. Junho menjawab bahwa mereka harus menunggu dan melihat. Elsa mengomentari bahwa mengalahkan monster itu dengan kecepatan luar biasa adalah ide yang bagus, namun menyarankan agar dia seharusnya membekukannya dan menghancurkannya menjadi serpihan. Junho setuju dan mengatakan dia akan mencoba cara tersebut di lain waktu. Setelah itu, semua anggota guild mendekati Junho untuk merayakan kemenangannya, dan berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Junho kemudian memberitahu Daesik, bahwa semua orang bebas untuk bertarung memperebutkan wilayah, dan dia tidak bisa memonopoli daerah perburuan, karena hal itu akan memberi contoh buruk bagi generasi berikutnya. Mendengar itu, Daesik kemudian meminta maaf, dan menjelaskan bahwa dia khawatir pemain baru seperti Junho bisa terluka tanpa mengetahui risikonya. Daesik juga mengatakan jika saja dirinya tahu bahwa Junho sekuat itu, Daesik mungkin akan meminta Junho untuk membantunya. Setelah itu, Daesik meminta maaf lagi dan mempersilahkan Junho untuk menjelajahi gua troll tersebut. Akan tetapi, bawahan dari Daesik mengatakan bahwa bukannya mereka terlalu mengalah kepada Junho, namun Daesik yang mendengarnya kemudian mengatakan, jika anak buahnya ingin menghalangi Junho, setidaknya mereka melakukan dengan benar. Daesik juga mengatakan bukankah mereka yang membiarkan Junho menerobos masuk seperti itu. Setelah itu, sebelum pergi, mereka memutuskan untuk mengambil apapun yang berharga dari tubuh troll. Namun, saat mereka melihat ke arah mayat dari monster tersebut, tubuh monster itu ternyata hilang. Dan saat mereka sedang bingung kemana perginya mayat monster itu, tiba-tiba troll menyerang dari belakang, dan mengincar kepala dari Daesik. Beruntung Junho segera turun tangan dan menahan serangan itu. Junho sudah menduga bagaimana mungkin troll yang telah memakan demonic energi bisa dikalahkan dengan mudah, karena Kobold Lord yang lemah saja tidak mati semudah itu. Setelah itu, monster troll mutan tersebut tiba-tiba melepaskan aura yang besar dan menghenuskan pedangnya ke arah Junho. Junho yang melihatnya langsung bersiap untuk bertarung kembali dengan monster tersebut. Pertarungan kembali pecah, dan jual beli serangan terjadi. Junho yang melihat ayunan pedang milik monster troll tersebut kemudian menyadari, bahwa troll itu tidak hanya menyerang secara membabi buta, melainkan sudah mempelajari ilmu pedang dan menggunakannya. Mereka berdua terus bertarung dengan sengit, saling bertukar serangan berkali-kali. Setelah itu, Junho kemudian melompat ke udara dan berhasil berada di belakang monster troll itu, dan sebelum monster itu bisa bereaksi, Junho menggunakan skill Frost-nya untuk membekukan troll tersebut, dan menghancurkannya menjadi serpihan kecil. Elsa yang melihat itu merasa sangat bangga pada Junho, karena Junho akhirnya menggunakan skill S-nya dengan berbagai gaya.
Para anggota Guild Blue seketika tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, karena Junho bisa membuat monster itu tergeletak tak berdaya dan tidak mampu beregenerasi. Setelah itu, Junho menggunakan skill Confession of the Dead untuk melihat ingatan dari monster tersebut. Kemampuan generasi spesiesmu adalah salah satu keuntungan terbesarmu, karena bagi seorang swordman itu akan jadi keuntungan besar. Aku sudah mengirim surat ke Mercenary Guild, dan memberitahu mereka kalau ada seorang troll yang beradab, bahkan bisa menggunakan pedang, dan mereka memberikanmu izin untuk mengikuti tes masuk. Selamat Roland, kau mungkin akan menjadi bintang di guild dan aku yakin kau pasti bisa melakukannya. Satu hal lagi Roland, jika kau gagal dalam tes, janganlah berkecil hati. Tunjukkan pada semua orang, bahwa troll bisa hidup berdampingan dengan manusia. Beberapa saat kemudian, saat Roland sedang menulis sesuatu, tiba-tiba dua orang misterius datang dan berkata, "Jadi itu dia, menarik, seorang troll yang dibesarkan oleh manusia, dan bahkan bisa menggunakan pedang, dia akan menjadi bahan uji coba yang bagus, tapi sebelum itu, aku sedikit penasaran dengan skillnya." Beberapa saat kemudian, wanita Vian tersebut berhasil mengalahkan Roland dan mengatakan bahwa Roland sangatlah lemah. Kemudian, Vian yang lain sambil memegang demonic energi, dirinya mengatakan bahwa itu karena Roland menekan sifat buasnya. Setelah itu, pria Vian sambil memberikan demonic energi ke Roland dirinya berkata, "Dengan ini, keluarkan kebuasan dalam dirimu, bunuh sebanyak yang kau bisa dan makan sebanyak yang kau mau, jika tidak, kami akan kembali, dan membunuh sebanyak yang dirimu gagal bunuh tepat di depan matamu. Bukankah itu menyenangkan? Kau bilang kau ingin hidup berdampingan dengan manusia, karena itu, kami akan menyebarkan berita dan membuat orang bergegas melihatmu. Makanan akan datang padamu, jangan kaget jika rasanya lebih enak dari yang kau harapkan, lagi pula sudah menjadi takdir seorang troll untuk memakan manusia." Roland dengan sedikit kesadaran mengingat apa yang dikatakan Pavo kepada dirinya, bahwa dirinya disuruh berjanji untuk tidak pernah memakan manusia, dan memintanya menunjukkan pada semua orang bahwa troll bisa hidup berdampingan dengan manusia. Kembali ke Junho dan yang lain. Daesik yang melihat bahwa di dalam gua tidak ada apa-apa kemudian mengatakan, bahwa dirinya pikir akan ada banyak tulang manusia di dalam sana. Elsa yang juga melihat itu kemudian menanyakan kepada Junho, apakah menurut Junho mereka terlambat. Junho yang mendengar itu kemudian mengatakan bahwa dirinya juga tidak tahu akan hal itu. Namun saat mereka sedang bingung, tiba-tiba Daesik melihat sebuah lubang besar dan mendekatinya, dan saat mereka tahu isi dari lubang tersebut, begitu terkejut mereka, karena di dalam lubang itu berisi banyak sekali manusia. "Tunggu, mereka orang-orang yang ditangkap monster troll itu, dan mereka tidak dimakan," ucap Daesik. Beberapa waktu kemudian di sebuah pondok kayu, Raja Pavo memberikan kunci Bank Rockford kepada Junho. Junho yang mendapatkan itu kemudian bertanya kepada Pavo mengapa ia memberikan itu padanya, karena dirinya sudah mendapatkan bayaran atas kues tersebut. Pavo kemudian menjelaskan bahwa itu adalah ucapan terima kasih pribadinya. Pavo juga menjelaskan bahwa di dalam bank tersebut, Junho akan menemukan Tears of the Sun dari brankas pribadi Pavo. Mendengar itu Junho kemudian bertanya, apa itu Tears of the Sun? Mendengar pertanyaan dari Junho, Pavo kemudian menjawab bahwa ia percaya, seseorang dengan hati hangat seperti Junho akan menggunakannya dengan bijak. Junho kemudian bertanya kepada Pavo bagaimana perasaannya sekarang. Pavo mengatakan bahwa awalnya dirinya tidak mengerti, dan mengatakan bahwa Roland adalah makhluk yang baik, dan menggambarkannya sebagai jiwa yang baik yang tidak pernah menyakiti siapapun. Pavo mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Junho, namun Junho mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan apapun yang patut diucapkan terima kasih. Junho juga mengatakan bahwa tak peduli apa kata orang, bagi Pavo Roland adalah keluarganya. Mendengar itu, Pavo kemudian berkata jika dirinya tidak mengambil Roland, Roland akan menjadi troll biasa yang menyakiti orang, bahkan tanpa demonic energi sekalipun. Karena itu,
Dirinya merawat Roland, bahkan bagi Pavo Roland adalah seorang anak. Junho kemudian menceritakan sebuah kisah tentang seseorang yang bergabung dengan kelompok sebagai anggota baru. Orang ini berhati baik dan menyalakan api untuk menghangatkan rekan-rekannya yang menggigil kedinginan. Namun, dia tidak tahu bahwa monster nokturnal akan tertarik oleh cahaya tersebut. Tak lama kemudian, kamp mereka diserang oleh monster dan orang itu bergegas memanggil tentara untuk meminta bantuan. Tetapi saat dia kembali dengan bala bantuan, semua rekan mereka sudah mati. Diliputi penyesalan dan menyalahkan dirinya sendiri, orang itu akhirnya mengakhiri hidupnya. Junho menyimpulkan bahwa orang baru itu tidak menyadari bahwa bahkan perbuatan baik sekalipun dapat memiliki konsekuensi yang serius. Pavo yang mendengarnya memahami apa yang ingin disampaikan oleh Junho, dan bertanya apakah dia ingin dirinya diadili oleh hukum. Kemudian pada keesokan harinya, hakim memerintahkan semua orang untuk diam. Setelah itu dia bertanya kepada Pavo, apa yang membuatnya memutuskan untuk memelihara monster. Mendengar itu Pavo menjawab bahwa troll tersebut tampak sedih, seperti seorang anak manusia yang membutuhkan kasih sayang setelah ditinggal mati ibunya. Dengan tatapan tak percaya, hakim kemudian mengatakan bahwa troll memiliki kecerdasan, tapi diklasifikasikan sebagai monster karena mereka tidak dapat berkomunikasi dengan manusia, dan dianggap sebagai binatang buas. Karena itu, hakim bertanya kenapa Pavo merasa bahwa troll seperti manusia. Pavo pun setuju dengan pendapat sang hakim, akan tetapi, dirinya berpendapat bahwa sifat buas mereka bisa dikendalikan dengan pelatihan dan pendidikan yang tepat sejak usia dini. Namun para bangsawan lain tidak setuju dengan pernyataan Pavo. Hakim kemudian menyatakan bahwa troll tersebut telah menyebabkan banyak korban, dan itu bertentangan dengan harapan Pavo. Sang hakim kemudian menanyakan pendapat Pavo tentang masalah tersebut. Pavo kemudian mengakui bahwa ia seharusnya lebih teliti dalam mendidik troll tersebut. Sang hakim yang mendengar itu kemudian mengatakan, apa Pavo berpikiran alasan tidak ada kematian yang disebabkan oleh Roland adalah karena Pavo mendidiknya. Namun saat Pavo ingin menjelaskan, Junho tiba-tiba ikut campur dan berbicara kepada semua orang, dan menjelaskan bahwa amukan para troll dipicu oleh faktor eksternal. Junho kemudian memperlihatkan bukti rekaman yang menunjukkan bahwa para Vien telah memberi makan Roland dengan demonic energi, yang menyebabkan dirinya mengamuk dan dorongan untuk membunuh. Junho juga memperlihatkan dokumen yang merinci kasus serupa yang terjadi di kota-kota lain, menggambarkan bahwa tujuan para Vien tidak hanya untuk meningkatkan kekerasan melalui demonic energi, tetapi juga untuk menabur konflik di masyarakat, menyebabkan kebingungan di antara masyarakat. Namun, meskipun Junho sudah menjelaskan masalah tersebut, para bangsawan tetap menyalahkan Pavo karena merawat seorang troll. Mendengar itu hakim kemudian menjatuhkan putusan, menyatakan bahwa banyak orang terluka telah terjadi dan mengutip kesalahan yang disebabkan oleh Pavo karena memelihara monster tanpa izin. Oleh karena itu, Pavo dinyatakan bersalah dan gelarnya akan dicabut. Pavo juga dijatuhi hukuman 5 tahun pelayanan di Departemen Ingrao non-manusia di Kekaisaran. Mendengar itu semua bangsawan langsung berteriak dan mengatakan bahwa Pavo harusnya dikirim ke penjara, karena orang seperti Pavo tidak layak hidup bersama mereka. Namun Pavo malah tersenyum karena dirinya teringat saat pertama kali bertemu Roland. Pada saat itu Pavo ketakutan, dan ketika Pavo menawarkan biskuit, Roland mengambilnya dan mendorongnya kembali. Pavo senang karena Roland menerimanya. Pavo menawarkan lebih banyak biskuit, dan Roland dengan senang hati memakannya semua. Setelah itu, Pavo sambil pergi dirinya kemudian berkata meskipun mendapat tekanan dari para Vien, Roland tidak pernah kehilangan kemanusiaan. Jika dia bisa melakukannya, troll lain juga pasti bisa, karena itu, mimpi anakku belum berakhir. Mendengar itu, Junho kemudian berkata, aku akan mengunjungimu lagi jika ada kesempatan, Tuan. Namun sebelum Junho menjelaskan perkataannya, Pavo tiba-tiba memotongnya dan berkata, Wes-san akan memiliki tuan yang baru, lain kali jika kita bertemu, panggil saja aku Pavo.
Elsa yang melihat Pavo pergi dirinya bergumam. Ini mengingatkanku pada perkataan ayahku. Menghukum 10 kriminal itu penting, tapi jangan pernah membuat satu orang tak bersalah menderita. Kamu telah menyelamatkan satu orang tak bersalah.